Kita awal informasi pertama, pemirsa, jenazah Paus Fransiskus telah dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta untuk disemayamkan di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Umat Katolik bisa memberikan penghormatan terakhirnya kepada mendiang Paus Fransiskus sebelum pemakaman yang akan digelar pada hari Sabtu mendatang. Upacara pemindahan jenazah mendiang Paus Fransiskus dilakukan pada pukul 9 pagi waktu setempat yang dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell beserta doa bersama. Prosesi pemindahan jenazah Paus Fransiskus diiringi dentingan lonceng sebagai bentuk penghormatan. Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan dalam peti terbuka dan umat diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan hingga Jumat malam. Misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung di lapangan Santo Petrus pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 10 pagi waktu setempat. Sementara pemirsa, Fisherman's Rings atau cincin nelayan yang dikenakan oleh Paus Fransiskus pada acara-acara seremonial selama 12 tahun masa pemerintahannya akan dihancurkan atau dirusak di Vatikan setelah kematiannya. Penghancuran Fisherman's Rings milik Paus Fransiskus merupakan tradisi ritual dengan akar praktis. Cincin nelayan dan liontin yang disebut bula secara tradisional berfungsi sebagai material resmi untuk surat dan dokumen resmi yang dikenal sebagai surat kepausan. Cincin dan liontin baru dikeluarkan untuk setiap paus yang baru menjabat dan untuk mencegah surat atau dekret dipalsukan setelah ia meninggal. Tradisi penghancuran cincin ini sudah terjadi dari tahun 15 hingga 21 hingga 2013. Sekitar 60 kardinal berkumpul di kota Vatikan untuk mengikuti kongregasi umum pertama seiring wafatnya Paus Fransiskus pada Senin lalu. Seluruh kardinal menghadiri pertemuan di Synod Hall dan bersumpah mengikuti norma-norma dalam Universi Dominici Gregis terkait tanggung jawab dan prosedur yang harus dipatuhi selama Paus baru belum terpilih. Lewat kongregasi umum perdana diputuskan untuk menangguhkan perayaan beatifikasi hingga Paus baru terpilih dan menjabat. Kongregasi umum kedua dijadwalkan dilaksanakan pada Rabu petang waktu setempat setelah seremoni pemindahan jenazah Paus Fransiskus ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Paus Fransiskus wafat pada hari Senin lalu pada usia 88 tahun. Surat kematian Vatikan memaklumat Paus Fransiskus meninggal dunia akibat stroke dan gagal jantung. Pasca Paus Fransiskus meninggal dunia, ada beberapa nama yang disebut menjadi pengganti. Setidaknya ada 5 nama, salah satunya berasal dari Asia Tenggara. Berikut selengkapnya. Kepergian mendiang Paus Fransiskus memunculkan pertanyaan soal siapa yang akan menjadi penerus pemimpin umat Katolik dunia selanjutnya. Sejumlah nama kardinal pun mencuat dan dianggap menjadi calon kuat penerus Paus Fransiskus. Pertama yakni Pietro Parolin, kardinal asal Italia berusia 70 tahun. Parolin bertugas sebagai sekretaris negara Vatikan sejak tahun 2013. Ia juga dikenal merupakan sosok diplomat ulung yang menangani berbagai isu geopolitik penting. Kedua, Peter Erdo, kardinal asal Hungaria berusia 70 tahun. Peter Erdo dikenal sebagai tokoh konservatif dan pernah menjabat sebagai Presiden Dewan Konvensi Uskup Eropa. Ketiga, Luis Antonio Tagle, kardinal asal Filipina berusia 67 tahun. Antonio Tagle dijuluki Fransiskus dari Asia. Ia dikenal memiliki pandangan terbuka dan berpotensi jadi paus Asia pertama dalam sejarah.
Keempat, Peter Turkson, kardinal asal Afrika Barat berusia 76 tahun. Turkson dikenal sebagai salah satu pemimpin gereja dari Afrika yang paling energetik dan dihormati di kancah internasional. Ia berpotensi jadi paus kulit hitam pertama dalam sejarah. Kita ke informasi lainnya pemirsa. 3 hakim yang menjadi terdakwa kasus suap dalam putusan bebas Gregorius Ronald Tanur dituntut hukuman pidana 9 hingga 12 tahun penjara. Ketiganya dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai total hampir 5 miliar rupiah. Tuntutan terhadap para terdakwa dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Selasa kemarin. 2 hakim atas nama Erintua Damanik dan Mangapul dituntut pidana 9 tahun penjara. Sedangkan 1 hakim lainnya yakni Heru Hanindyo dituntut hukuman 12 tahun penjara. Ketiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya ini dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi mencapai 1,12 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau setara dengan 3,67 miliar rupiah. Mereka menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan kekasihnya hingga tewas. Nama Ronald Tanur kembali mencuat setelah terseret kasus dugaan suap kepada hakim untuk mendapatkan vonis bebas. 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah dari ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erintua Damanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zaro Frikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.